Halo sahabat-sahabat saya semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai software desain arsitektur. Apa itu software desain arsitektur? Seberapa pentingkah software desain arsitektur itu? Nah, umumnya pada saat kita pertama kali belajar pemrograman secara otodidak seperti saya ini, kita akan melewatkan pembahasan-pembahasan seperti ini. Kita biasanya mulai dari bagaimana caranya melakukan sesuatu atau how to. Bagaimana caranya menulis fungsi, bagaimana menulis variabel, bagaimana menulis class, metode, bagaimana memanggil class, memanggil metode, kita mulai semuanya dari sana. Nah, karena kita sebelumnya sudah berada di sana, ini adalah kesempatan yang bagus untuk membahas mengenai software desain arsitektur. Tapi setelah yang satu ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, umumnya kita akan melewatkan pembahasan-pembahasan mengenai software desain arsitektur ketika kita belajar secara mandiri atau secara otodidak. Tapi percaya atau tidak, ketika Anda mulai menulis kode program, Anda telah mengikuti pola arsitektur tertentu. Entah itu pola arsitektur yang berasal dari diri Anda pribadi, atau ketika Anda melihat seseorang menulis kode program dan Anda menirunya. Nah, arsitektur ini bisa Anda aplikasikan di seluruh bagian aplikasi Anda atau hanya di beberapa bagian aplikasi Anda saja. Misalnya kita ambil contoh aplikasi klien standar dan aplikasi server-side Anda. Pola arsitektur di bagian aplikasi klien standar bisa sepenuhnya berbeda dengan pola arsitektur di bagian aplikasi server-side Anda. Ini menunjukkan bahwa bagaimana aplikasi ini berkomunikasi mengikuti pola arsitektur tertentu. Nah, seluruh bagian aplikasi Anda itu mengikuti desain arsitektur. Mudahnya kita bisa mengartikan arsitektur ini sebagai atribut. Atribut yang mengatur bagaimana kode Anda terlayout, terorganisir, dan bagaimana Anda berinteraksi antara bagian-bagian atau layer-layer lain di dalam aplikasi Anda. Software desain arsitektur terdiri dari lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan ini bisa berupa dipecah berdasarkan concern atau persoalannya masing-masing. Persoalan ini bisa bermacam-macam, tergantung ruang lingkup aplikasi Anda. Namun ini bisa berupa database interaction, business rule, control logic, presentation logic, maupun API interaction. Semua ini dikategorikan sebagai lapisan di dalam sebuah arsitektur. Nah, itulah gambaran singkat mengenai arsitektur yang dapat kita pahami saat ini. Nah, selanjutnya di kesempatan berikutnya kita akan membahas dua arsitektur. Yang pertama tradisional arsitektur dan yang kedua kita akan mengenal clean arsitektur. Kita akan menggunakan MVC sebagai contoh dari basis tradisional arsitektur. Kemudian kita akan menggunakan onion arsitektur sebagai basis dari contoh clean arsitektur. Karena memang di dalam clean arsitektur terdapat turunan atau berbagai model arsitektur yang bisa kita pilih salah satu. Dan di pembahasan-pembahasan saya ini kita akan menggunakan onion arsitektur sebagai basis dari clean arsitektur kita.